Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu New Sigra Facelift tahun 2022. Iya, kalau impian kalian adalah pengen ngangkut keluarga atau 7 orang dalam budget yang lumayan terjangkau, maka mobil ini merupakan salah satu pilihan yang sangat masuk akal sekali. Karena sekarang baru aja ini masih dijual di bawah 200 juta rupiah. Jadi salah satu 7-seater paling murah yang ada di Indonesia. Sekaligus ini sekarang sudah diberi beberapa update. Penasaran? Dan tentunya update-nya pun membuat Sigra sedikit lebih segar dan semakin kompetitif di pasar 2022, di mana LMPV itu lagi jaya-jayanya banget gitu ya. So, kayak apa sih LCGC 7-seater yang sekarang baru aja di-update ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior walaupun mini ban namun tetap tampil makin sporty berkat adanya velg baru, garnish grill warna hitam, antena shark fin, serta dekal besar di bagian fender yang membuatnya tampil makin deluxe. Nah, guys, Daihatsu Sigra Facelift tahun 2022. Iya, kalau kalian pengen bawa keluarga atau at least 7 orang dalam budget yang lumayan terjangkau, maka seperti yang gue bilang, ini merupakan salah satu solusi yang sangat-sangat cengli gitu ya. Kenapa? Karena Sigra ini sekarang tetap menjadi salah satu 7-seater termurah yang ada di Indonesia. Baru harganya sendiri untuk tipe teratas seperti ini itu masih di bawah 200 juta rupiah. Jadi masih oke banget gitu ya buat ngangkut-ngangkut orang banyak. Termasuk di tahun 2022 ini Daihatsu bersama dengan Toyota juga melakukan sedikit penyegaran untuk Calya dan Sigra. Untuk versi Calyanya kita udah pernah shoot. Kalau kalian belum nonton silahkan tonton di sebelah sini. Calya pun tetap sama, masih di bawah 200 juta untuk varian teratasnya. Nah, untuk Sigra ini sendiri, tipe teratasnya adalah yang tipe R gitu ya, yang Type R, seperti yang satu ini. Kita juga pengen kasih specialty shout out ke Mas Aan dari Daihatsu Keramat Jati, yang udah izin kita untuk melasi Daihatsu Sigra Facelift ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian misalnya tertarik untuk boyong mobil ini atau Daihatsu lainnya, pengen tanya-tanya, test drive, atau bahkan SPK, silahkan kalian kontak Mas Aan di Instagram sebelah sini, atau langsung kontak nomor beliau di bagian bawah sini gitu ya. Dijamin diskonnya oke dan pelayanannya sangat luar biasa. Seperti yang kita bilang di Calya juga, facelift ini tuh lebih ke arah seperti improvement ya, karena dia tidak se-major facelift pertamanya waktu itu. Kan pertama kali Sigra udah ngalamin facelift kayak gini ya waktu itu ya. Ini sih lumayan lebih major lah faceliftnya. Lampunya jadi LED, bumper depannya berubah total, dan kelihatan lebih niat faceliftnya. Di tahun 2022 ini sedikit dipermanis walaupun nggak terlalu banyak dan tidak sesignifikan Calya. Nah, dari atas, antena ini merupakan pembaruan juga karena yang lama itu masih short pole, sekarang dia sudah shark fin, jadi udah lebih kekinian seperti mobil-mobil baru. Kemudian, yang menjadi pembeda dengan Calya, di bagian spoiler atas ini untuk Sigra itu dapat kayak spoiler extension yang belok ke bagian bawah sini gitu ya. Jadi kesannya lebih menyatu spoilernya ke bagian kaca sebelah sini. Tidak mengganggu atau tetap kecerutan di bagian sini. Kemudian kacanya pun memang belum ada rear defogger, tapi wajar di kelasnya, tapi at least wipernya sudah rapi. Bawa lagi, nah ini memang di bagian bawah sini hampir nggak ada perubahannya sama sekali. Pertama-tama semenjak facelift pertama dia udah ada garnish chrome besar di bagian tengah sini gitu, yang bikin mobilnya kesannya lebih lebar. Yang udah ada taillight extensionnya juga yang sampai sekarang pun tetap masih belum nyala. Badging, tentu karena mobil ini masih dalam skema LCGC, tetap ada badging lokal yaitu Astra Daihatsu. Di bagian sana, Sigra tipe R. Iya, karena ini merupakan tipe yang paling tingginya, R Deluxe gitu. Ke bawah, di bumpernya sama, tidak ada perubahan. Jadi dia udah ada aksen kayak
kelihatan kayak diffuser gitu di bagian bawah sini yang tetap sewarna body, ada list hitamnya. Dan karena ini R Deluxe, dia sudah kedapatan muffler cutter di bagian bawahnya, jadi udah lebih modis lah. Kemudian dari segi safety, dia udah ada kamera mundur yang disematkan di bagian sini, dan juga udah ada parking sensor di bagian belakang sewarna body yang ada 2 titik di bagian bawah sininya. Yang disayangkan adalah taillights-nya dia sama sekali belum diganti semenjak awal pertama kali dia keluar gitu ya. Padahal sekarang Agya aja tuh, Agya Ayla tuh udah LED, tapi dia masih belum. Jadi dia masih full bohlam biasa seperti ini. Di atas lampu senja, lampu rem, bohlam di bagian sini, di bagian bawah sini yang mikanya putih, itu lampu mundur dan lampu sein di sebelah sininya. Dan kayak gue bilang, vampire back design catering gini masih sama seperti yang sebelumnya dengan taillight extension yang juga belum nyala. Tipe R dia udah dapet talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Ini pun door handle masih sama, sewarna body, model grip type. Dia belum ada smart keyless entry karena kuncinya masih biasa, masih kunci colok. Belum seperti Agya yang sudah engine start stop gitu ya. Ke bawah lagi karena dia R Deluxe udah ada side body molding di bawah sini yang bikin bodinya itu terkesan lebih gendut gitu ya. Jadi dia nggak terlalu ramping dan cungkring. Dan dia pun udah dapat mud flap atau mud guard untuk keempat sisi dari bannya. Jadi udah oke banget. Nah, ke depan spion ini juga udah dapat improvement. Jadi sekarang dia sudah bisa electric adjustment, electric retract, dan juga udah ada lampu seni di bagian sini. Dan spionnya kalau kalian lihat, ini berwarna piano black. Ya, jadi warna apapun Sigra yang kalian pilih, spionnya tetap hitam seperti ini, seperti mobil-mobil kekinian. Nah, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Sigra facelift. Nah, untuk secara spek, memang ini sebenarnya tuh masih mirip-mirip aja sama yang pre-improvement gitu ya. Jadi secara ukuran, dia pun masih 14 inci, cukup kecil gitu ya. Tapi secara pelek, ini merupakan perubahan yang paling kelihatan bedanya di sisi eksterior karena peleknya sendiri sudah baru. Walaupun desainnya ya mirip-mirip sih sama yang lama karena dia masih model palang tipis-tipis directional kayak gini, tapi at least dia udah lebih sporty gitu ya. Dia kayak palang 4x2 gitu. Dan ini pun two-tone polish, jadi udah oke lah. Yang gue bilang, ring 14 inci dibalut dengan ban GT Radial Campiro Eco dengan ukuran 17565 R14. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih cukup normal di kelasnya, dan teknologi safety-nya pun masih lumayan cukup standar banget. Dia baru ada kayak ABS gitu-gitu doang ya, jadi belum ada safety yang gimana-gimana. Dan tentunya ngebahas Sigra facelift gak lengkap tanpa ngebahas bagian fascia depannya, karena kebanyakan mobil pas facelift pasti berubah di bagian depan gitu kan, yang paling majornya. Namun memang harus diakui, bahkan kembarannya ini aja si Calya yang waktu itu kita review itu masih sedikit lebih niat faceliftnya, walaupun itu juga nggak niat-niat amat gitu ya. Kalau Calya kan at least di bagian air dam grillnya sini tuh diganti jadi model honeycomb. Nah, di Sigra ini sebenarnya nggak ada yang diganti gimana-gimana. Jadi perubahannya lebih ke arah perubahan warna atau trim. Pertama-tama, bentuk grillnya masih sama seperti yang pre-facelift, tapi di bagian atas ini yang tadinya tuh full chrome, sekarang dia jadi dual tone. Bagian atasnya warna piano black dan ada chrome tipis di bagian bawah sini yang memang desainnya bagus. Kenapa? Karena ini kayak seolah langsung nyambung ke bagian headlamp sebelah sininya gitu ya. Jadi desainnya itu kohesif, kita cukup suka. Logo masih sama, kita tetap lebih suka logo Sigra dibandingkan Calya yang kayak ayam geprek gitu kan. Ini logonya tuh SK gini aja, jadi terkesan lebih minimalis dan elegan. Bumper dia masih sama juga seperti yang sebelumnya, jadi modelnya tuh memang beda sama Calya. Kalau Calya kan dia grillnya ngejeblek ke bawah dengan ini lesung pipi yang naik ke atas. Kalau Sigra, dia grillnya lebih agak tipis dengan air dam bawah yang trapesium dan membesar kayak gini. Jadi kesannya tuh lebih lebar justru mobilnya dibanding si Calya. Dan vocal housingnya yang kita suka, ini bukan finishing plastik keras yang cheap gitu loh. Ini piano black di sini ya. Jadi lagi-lagi finishingnya cukup oke, walaupun di bagian air dam sini dia masih plastik yang biasa sih. Perlampuan di bagian bawah dia halogen, fog lamp seperti ini, dan di bagian atas masih sama yang seperti sebelumnya. Jadi dia sudah partial LED. Untuk lampu senja dia masih bohlam di bagian sini, tapi at least low beam dan high beamnya sudah LED putih, jadi udah oke lah. Dengan lampu sein di bagian bawah sini yang juga masih bohlam. Tapi lampunya sebenarnya tuh ada yang beda, karena semenjak improvement ini lampunya itu jadi di smoke alias mika dalamnya tuh jadi lebih gelap gitu ya, senada dengan aksen yang ada di grill sini. Jadi lampunya lebih terkesan menyatu ke bagian grillnya sebelah sini. Dan karena ini hard deluxe, dia juga dapat corner sensor untuk bagian depannya yang kalian bisa nyalakan via tombol di bagian driver sebelah sana. Jadi oke lah, ini fitur yang nggak ada di kembarannya yang lebih mahal. Dan secara overall, desain dari si Daihatsu Sigra facelift atau improvement 2022 ini ya oke lah, dia cukup mempermanis tampilan Sigra dan
bikin dia lebih up to date sedikit di tahun 2022 ini, dimana LMPV itu sekarang lagi jor-jorannya banget. Penjualan Xenia kan juga bagus banget gitu kan. Makanya Sigra supaya dia nggak ketinggalan juga harus dipermanis dengan perubahan yang bikin dia sedikit lebih up to date. Dan nggak hanya itu aja, konon diskonnya dari mobil ini dan promonya juga keren banget. Kayak apa promonya? Habis ini kita bakal ngobrol dengan Mas Aan di dalam showroom untuk cari tahu promonya. Nah, untuk jadi sesuai yang tadi kita bahas di luar pas nge-review si Sigra, Daihatsu ini juga promonya ternyata lumayan banget nih buat kalian pertimbangkan. Makanya sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol dulu bareng Mas Aan dari Daihatsu Kramajati. Siap Om Okfor. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik Om Okfor. Alhamdulillah. Kebetulan kita sangat mengharapkan kedatangan Om Okfor Wah, di sini. terima kasih nih. Udah lama ya kita Udah ketemu lama ya, Mas, betul. ya? Terakhir Kali tuh ini. terakhir dan pertama mungkin kemarin tuh bulan Desember ya. Iya, itu pas waktu itu kita nge-review Xenia tipe terbawah Tipe tuh. terbawah, Kita nyari benar-benar. cukup susah dan ternyata Mas Aan punya. Waktu itu pas masih di mana sebenarnya Mas? Di Pasar Induk. Pasar Induk. Di Pasar Induk. Kalau belum nonton videonya yang di bawah sini nih, kayak gini. Udah warna putih. Nah, sekarang udah pindah nih ya, Mas ya? Bener. Nah, Dealernya sih PW banget nih. Ini salah satu dealer Daihatsu paling PW yang pernah kita datangin. makasih Om. Di mana Mas dealernya ini? Ini kita yang terbaru ini di Jalan Raya Pondok Gede nomor 26, Kelurahan Duku, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Berarti Timur. kalau di Google tinggal carinya Daihatsu Kramajati ya? Betul, cari aja Astra Daihatsu Kramat Jati. Oke, gitu. siap. Kita bahas mengenai Sigra dulu nih Om Sigra ya, Nah, tadi kan benar-benar. kita review Sigra nih. Betul. Nah, untuk Sigra sendiri tuh, untuk yang facelift ini, itu harganya tuh berapa sih Om di price list? Untuk harga kita di start di harga 120 jutaan untuk untuk tipe terendah, tipe D. Tipe D, Nah, oke. untuk tipe tertingginya, tipe RAT Deluxe-nya itu, Berarti yang tadi kita luas betul. nih ya. Nah, Itu di angka 171 Om. 171. Tipe Sigra tuh ada berapa sih Om yang facelift ini? Itu ada 4. 4. Apa aja tuh? Itu dari D yang 1000 cc, tipe M 1000 cc, lalu ada X, X Deluxe, terus R sama R Deluxe. Tadi kan harganya katanya R Deluxe seperti ini tuh 171 juta. 171. Betul. Belum diskon dong. Pastinya Om. Nah, kita masuk ngomongin soal promonya. Jadi, untuk Sigra dulu nih. Sigra tuh berapa sih Om diskonnya untuk facelift ini? Kan baru banget nih. Kalau untuk cashback, untuk diskon, itu bisa kita kasih terbaik loh Om. Kalau bilang dari channel Laknat ini, kita kasih tambahan diskon juga Om. Kasih bisikan dong diskonnya double digit nggak, Mas? Bisa Om. Bisa. Nah tuh, diskonnya double digit bisa ya. Jadi silakan kalian negoin langsung aja ke Mas Aan. Nah, untuk Mas Aan nih, kalau misalnya teman-teman mau kontaknya kemana Mas? Masih di nomor yang sama di 0812 9341 8801. Oke, ada Instagram? Ada aan.astradaihatsu. Oke, Instagramnya di sini nih. Nah, lanjut. Untuk selain diskon, pastinya ada promo-promo lain dong, misalnya cicilan, DP dan lain-lain gitu. Pastinya Om. Oke, gimana tuh? Itu kita di sini kita kasih untuk Sigra tipe tertinggi itu kita kasih DP bayarnya hanya 17 juta aja Om. 17 juta? 17 juta. Oh, berarti angsurannya di bawah 10% ya? bener. Wih, oke. Angsurannya itu di 3,1. 3,1. Itu untuk berapa lama tenornya? 6 tahun. 6 tahun. Emang paling panjang tuh 6 tahun. Kita sebenarnya bisa sampai 8 tahun juga bisa. Oh, oke. Bisa sampai lebih panjang lagi ya Betul. kalau bisa pengen lebih ringan lagi. Benar. Oke. Buat jadi luar nyicil-nyicil biasa. santai aja Om. Iya, nyicil santai gitu kan. Kan bisa Betul. buat usaha juga ya. Benar. Kayak gini gitu. Betul. Nah, terus untuk yang tipe D, kita juga ada DP-nya 18 juta. Angsurannya lebih murah nih Om, 2,8 selama 5 tahun. Oh, itu tipe yang paling bawah berarti Tipe ya? paling bawah. Wah, perfect banget tuh kalau kalian pengen buat usaha gitu ya. Benar. Buat taksi online. Jadi kita gitu-gitu. kasih dua opsi, tipe terendah dan tertinggi. Oke, mantap Gitu. banget. Terus kalau misalnya dari segi garansi dan lain-lain gitu gimana Om? Nah, itu masih sama seperti yang kemarin. Kita ada free warranty selama 100.000 kilo, Oke. terus free jasa servis sampai 50.000 kilo. Terus kita ada free member Astra World selama 5 tahun Om. Cukup lampirkan screenshot video ini, langsung kita kasih hadiah langsung Om. Apa tuh? Itu kita kasih handphone. Hah? Kasih handphone? Kita kasih handphone, kita kasih e-money Tanpa diundi? tanpa diundi. Baik bener. Kayaknya belum pernah deh selama ini ada Gitu. dealer yang tanpa diundi ngasih handphone. Kita kasih handphone Om, jadi begitu ngirim, buka mobil udah ada handphone. Keren dong. Itu cuma untuk Sigra aja atau untuk semua varian? Untuk semua varian Om. Semua Daihatsu Untuk ya? untuk semua varian Daihatsu. Nah, itu kan tadi untuk Sigra nih Om.
Tapi sekarang best seller Daihatsu pasti yang ini dong. Nah, pastinya Om, salah satu mobil di belakang kita ini mobil legend lah, bisa dikatakan mobil legend ya. Nah, ini juga promonya lagi bagus banget. Kita bisa untuk Xenia tipe MMT yang kemarin kita ulas tuh Om, yang termurah itu bisa DP ringan di angka 10 juta. Oh, lebih rendah lagi DP-nya. Betul. Oke. Angsurannya itu di angka 4,2 selama 6 tahun. Oke. Gitu. Kalau DP-nya tambah sedikit, angsurannya bisa kepala 3 Om Xenia. Kepala 3 ya? Betul. Mobil baru kepala 3 sih oke banget, dan LMPV gitu lagi ya. Bener. Oke, nice. Yang lain lagi, misalnya yang lain-lain kan ada banyak nih, Daihatsu, ada Rocky, ada Sirion. Kalau untuk Terios juga kita lagi ada promo bagus. Itu DP bayar untuk tipe tertinggi RAT Deluxe. Itu DP bayar hanya 22 juta aja Om. Oke, 22 juta. Angsurannya itu di angka 5,4. Kalau misalnya mau test drive ke rumah bisa? Bisa pastinya Om. Nah, Yang terus awal? untuk test drive, kita juga ada test drive berhadiah motor dan logam mulia. Nah, itu syaratnya test drive Jadi aja? test drive aja, jadi nggak usah beli. Oh. Jadi kita test drive, nanti kita ada form link Google Drive-nya, kita upload foto, nomor telepon customer, KTP. Nah, itu nanti akan diundi Om setiap 3 bulan. Nah, itu tiap 3 bulan selalu ada ya? Iya, betul. Lumayan banget ya. Iya. Kita test drive dapat motor. Luar biasa banget. Oke, jadi seperti itu Auto Cekis. Kalau misalnya kalian lagi-lagi berminat beli Daihatsu, apapun Daihatsunya, pengen test drive, pengen tanya-tanya promo, pengen nego segala macam, kontak aja nomornya Mas Aan di bagian bawah sini. Atau kontak via DM Instagram sebelah sini pun boleh. Bener, atau bener. langsung klik aja di description box di bawah kalau kalian pengen praktis seperti itu, atau main-main ke showroom langsung di Daihatsu Keramat Jati. Daihatsu Keramat Jati. Di sini nyantai-nyantai boleh ya Mas ya? Boleh Om. Malah kalau misalnya weekend sale, kita ada cemilan-cemilan khusus lah untuk customer. Oh, oke, boleh lah cemil-cemil cantik ya. Benar. Karena kalian datang sini, bener deh, gue gak bohong, kalian bisa cobain sendiri. Daihatsu dealernya beda banget, bener-bener PW banget, nggak kayak dealer-dealer Daihatsu yang lain gitu. Jadi cukup luar biasa. Semoga buka cabang di BSD. Karena happy banget kalau dari kayak gini di BSD gitu ya. Oke, Mas Siap, An, Om. thank you Makasih, banget Om, nih Ford, ya. atas infonya semuanya. Makasih Gila. banyak, Om. Sama-sama, thank you juga atas izinnya untuk nge-review mobil. Nanti kita cek unit-unit yang lain. Betul. Siap. Sekarang kita lanjut bahas interior nih Om ya. Siap. Thank you Om. Makasih Om. Sama-sama. Interior mendapatkan update yang serupa dengan kembarannya, yaitu Toyota Calya facelift yang sekarang menjadi serba hitam sehingga makin sporty, apalagi karena ini varian deluxe juga dapat beberapa aksesoris. Nah, Auto Cekis, pas kamu masuk kan semput dengan pintu yang beratnya memang agak enteng gitu ya, sama aja kembarannya si Calya gitu. Jadi ya well, again, you get what you pay. Nah, kita masuk. Nah, gini guys, interior dari si Daihatsu Sigra facelift tahun 2022. Sebelum kita bahas fitur, desain, dan bedanya apa dengan yang lama, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Auto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di @laknas_aj untuk info terbaru otomotif Indonesia. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi memang dia belum keyless, dia masih kunci batang seperti ini aja gitu ya. Nyalainnya masih harus colok, puter cukup normal. Dan di sini pun ada logo Daihatsu-nya. Di baliknya ada 2 tombol untuk lock dan unlock. Udah sesimpel itu aja. Jadi memang tidak ada bedanya. Tapi apakah ada bedanya dari segi mesinnya? Kalau gitu kita coba startup dulu aja. Nah, Auto Junkies, untuk urusan dapur pacu, sayangnya si Sigra facelift ini nggak mengalami perubahan di bagian mesinnya. Masih mengandalkan 3 NRV 1200cc inline 4 DWC dengan 250i, tenaganya 87 HP dan torsi 108 Nm, yang dimate ke transmisi 4-speed otomatis berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 15 detik. Ya gimana ya, mesin Ayla ditaruh di bodi kecil pasti akan pelan, tapi konsumsi BBM masih cukup oke. Kombinasi bisa dapat 1:13,5. Oke banget buat harian dan buat usaha. Oke, lanjut bahas interior dari sisi Sigra facelift. Mulai dari build quality and materials,
memang masih sama aja seperti sebelumnya. Dia masih full hard plastik semua, tidak ada soft touch material sama sekali. Tapi di kelas ini, apalagi di harga ini, menurut gue masih cukup wajar aja. Dan untuk dashboardnya sendiri, memang dia full black ya. Jadi seperti ini, dia hitam dari atas sampai bawah, tidak ada kombinasi warna seperti yang kalian temukan di kembarannya, yaitu Toyota Calya. Sehingga di bagian tengah sini pun aksennya semua hitam aja. Tapi at least dia tetap dikasih beberapa aksen chrome pemanis kayak di bagian ventilasi AC, di sininya gitu ya. Glove box belum soft opening, tapi dia cukup besar, bisa muat manual, jadi cukup oke. Kemudian ke bagian tengah, seperti para Sigra dan Calya juga, ini pun dia masih menggunakan tetap ventilator gitu ya. Jadi AC itu dari atas ini dialirkan ke bagian atas ini dan dikipasin ke belakang. Jadi belum proper double blower. Kemudian kita masuk ke bagian head unitnya. Dia modelnya itu seperti ini. Dia touchscreen, memang tidak sebesar dari kembarannya, dan kembarannya kan semenjak facelift ini dapat fitur baru yang disebut T-Link gitu ya. Daihatsu kan nggak punya D-Link, jadi ya udah head unitnya seperti ini aja. Tapi gua sih udah cukup suka. Dia cukup simple dan intuitif, dan menu utamanya seperti ini. Ada radio, ada Bluetooth, jadi udah bisa Bluetooth audio juga. Udah oke, ada USB dan ada Bluetooth music. Kalau kita klik setup, cukup sederhana banget. Dia setupnya cuma ada 3. Ada untuk sistem language, bisa nyalain matiin beepnya, ngatur kecerahan layar, kontras, termasuk untuk preset dan untuk sistem dari bagian dalamnya gitu ya. Semuanya sederhana, tapi oke, to the point, nggak bikin pusing, nggak bikin pening kepala gitu. Termasuk bagian kanannya ada tombol capacitive touch untuk matiin, balik ke home, dan untuk volumenya seperti ini aja. Nah, ke bawah lagi, ini udah dapat hazard di bagian tengah, dan di bagian panel di bawah sini pun sama seperti kembarannya. Dia aksennya tuh warnanya kayak gunmetal tua kayak gini. Mulai dari samping atas ada card holder, jadi e-tol kalian aman di bagian sini. AC-nya juga serupa, jadi dia masih model puter-puteran semua, tapi at least cukup sederhana lagi-lagi ya. Dia ada fan speed di sini sampai 4. Bagian kirinya ada temperature yang belum ada heaternya, jadi seperti ini aja biru. Dan di bawah untuk air circulation-nya dia hanya slider kayak gini yang seperti mobil-mobil tahun 90-an. Sederhana dan simple banget. Di kanan, transmission yang ini otomatis tapi juga available di 5-speed manual, dan manualnya pun sama ditaruh di bagian sini juga, jadi agak tinggi. Matic pun tentunya dia 4-speed automatic torque converter, jadi biasa aja. Lengkap dengan shift lock di sini yang bisa kalian gunakan untuk netral didorong-dorong. Nah, bagian bawah ini yang kita suka juga di bagian Calya yang kita bilang kemarin. Jadi ada phone holder yang posisinya itu pas banget di sini, jadi enak buat kalian misalnya jadiin taksi online, bisa ditaruh di sini tuh gampang banget diraihnya. Dan ke bawah lagi sama ada penyimpanan juga di bagian sini, termasuk ada 12 volt socket juga. Jadi seperti itu aja. Nah, oke, lanjut. Model dashboardnya sendiri sama juga, dia masih floating dash. Jadi bagian tengah sini tuh hollow kayak gini, sehingga terkesan lebih lega interiornya gitu ya. Termasuk joknya pun dia modelnya tuh semi bench seat. Jadi kayak sofa yang menyatu. Di bagian tengah sini tuh nggak ada gang yang memisahkan antara jok kanan dan jok kiri. Jadi kalau kalian pengen pindah jok tuh tinggal geser-geser dari dalam, nggak perlu keluar mobil. Dan juga di bagian tengah sini parking brake pun masih tetap unik. Ini salah satu faktor yang kita suka dari Calya Sigra, karena parking brake tuh kayak mobil-mobil Amerika gitu, bentuknya tuh kayak shifter mobil Matic-nya ini mirip banget, jadi cukup lucu. Dan kalau di bagian tengah sini itu tuh tetap dikasih bantalan loh nih ya, jadi kayak lucu banget. Kalau kalian pengen taruh anak-anak di bagian sini, itu sebenarnya bisa, walaupun tidak direkomend karena kan lagi-lagi tidak ada seat belt-nya. Tapi kalau sebenarnya kalian hanya berdua, ini bisa diturunin untuk menjadi armrest, dan posisi nyetirnya pun bisa jadi lebih santai lagi. Nah, yang berubah di interiornya, pertama-tama tentunya dari segi joknya. Walaupun sama-sama masih model pocong gitu ya, bentuknya pun sama-sama agak flat, tapi dia finishingnya berbeda. Sekarang dia hitam dengan kayak titik-titik berwarna merah. Iya, jadi kayak motif agak polka dot merah gitu, sehingga matching dengan lineup Daihatsu kekinian yang ada ADS-nya yang merah-merah semua, tampil lebih racing. Pengaturan jok sama seperti sebelumnya, dia hanya ada sliding dan hanya ada reclining aja. Dia belum ada seat height adjuster, jadi posisi mengemudinya fix udah seperti ini aja. Tapi at least bagi gua sih, ini buat city driving udah cukup pas, karena dia posisinya memang agak tinggi gitu ya. Jadi rasanya tuh nggak yang mendelep atau tenggelam. Setirnya pun sama, dia tidak bisa di-adjust sama sekali gitu ya. Jadi masih fix aja kayak gini, yang menurut gua walaupun di tahun 2022 ini tuh udah jadul banget kesannya gitu. Harusnya mungkin bisa di-adjust. Setirnya juga poliuretan, belum dilapis kulit, dan ada aksen gunmetal yang senada dengan tengahnya di bagian kanan kirinya. Klaksonnya kayak gini, itu pun masih perlu diganti menurut gua. Dan speedometernya sama juga seperti sebelumnya, aksennya berwarna amber,
Ada speedometer di tengah, tachometer di kiri, dan MID kecil di bagian kanan yang housing untuk gear indikator, ada jam digital, dan ada fuel gauge. Termasuk, ini pun kalian bisa cycle. Kalau kalian lihat ke sini nih, ini walaupun ini kalkulator semua gitu ya, tapi di sini pun masih kelihatan nih. Jadi contohnya ada trip A, ada trip B, ada average fuel consumption, ada sisa range, yang ini 0 karena kita udah tiris banget bensinnya, dan ada untuk matiin dan nyalain eco indikator. Udah, balik lagi ke odometer. Sesimpel itu aja. Nah, di bagian kanannya ada tempat penyimpanan, kemudian di bawahnya ada tombol untuk pengaturan electric mirror, yang sekarang itu sudah electric adjustment dan sudah electric retract. Jadi kalian bisa ngelipat spion, tinggal dipencet seperti ini aja. Jadi udah praktis ya. Dan tentu di sini pun karena ini R Deluxe, udah dapat front corner sensor. Kalian bisa nyalain matiin dari bagian sebelah sini, walaupun ini tombolnya agak annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Door trim, nah dia beda dengan Calya yang ada aksen two tone di bagian bawahnya. Ini sekarang dari atas ke bawah dia full black seperti ini aja, hanya ada aksen gunmetal di tempat kalian taruh tangan. Dan itu pun semuanya masih plastik keras semua seperti itu aja. Di bawahnya ada door pocket dan ada bottle holder, sesimpel itu. Nah, lanjut ke atas, kaca tengah, day night view masih belum ada, sangat simple sekali seperti ini. Dan ada dome light, yang ini masih common part dengan Avanza generasi pertama. Ini udah waktunya diganti sebenarnya. Nah, perubahan berikutnya ada di bagian atasnya. Sama seperti Calya yang facelift tahun ini, atas dari mobil ini, headlinernya itu sekarang sudah menjadi full black. Iya, mulai dari pilar sini, sekarang dia hitam. Tadinya kan warnanya tuh kayak light gray, agak krem gitu kan. Sekarang dia hitam all the way sampai belakang. Bahkan kalau kalian lihat, aksen-aksen kayak ini nih, dome lightnya nih, pinggirannya dia juga diubah diganti jadi hitam. Ventilator tengah sini juga sama diganti jadi hitam gitu ya. Jadi sebenarnya tuh cukup niat. Mereka harus cetak plastik baru dengan warna hitam dari dome light, ventilator sampai ke dome light belakang, hanya untuk mengganti warna atap dari mobil ini, dan itu kita appreciate. Ada dua buah sun visor yang juga hitam tentunya. Di bagian kiri dan kanannya dua-duanya udah ada kacanya, walaupun dia belum ada card holder ataupun lampunya sama sekali. Seperti itu aja. Nah, one take langsung kita lanjut ke baris kedua ya, karena perubahan di baris kedua hampir nggak kelihatan juga. Nah, di bagian belakang sini itu ya perubahannya memang hanya ada di bagian jok sininya aja gitu ya. Joknya sama seperti depan, sampai baris ketiga pun sama. Dia sekarang motifnya black dengan titik-titik polkadot berwarna merah. Sisanya penyimpanan ada seat back pocket di bagian depan sini, ada juga 12 volt socket di bagian tengah sini buat kalian nge-charge gadget untuk baris kedua gitu ya. Dan di bagian bawahnya sebenarnya tuh ada yang interesting bagian dari R Deluxe, ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Baris ketiganya gue nggak akan nyoba, karena kalau kalian pengen lihat review lengkapnya, kalian bisa lihat review yang pre-facelift di sini juga ada, karena sama persis plug-plug, ataupun yang kemarin baru aja kita full review yaitu Calya facelift yang ada di sini. Itu ruangannya sama persis gitu ya. Sekarang langsung lanjut ke bagian bagasi aja. Oke, lanjut pas bagasi dari si Daihatsu Sigra facelift. Untuk bukanya dia masih mechanical latch di bagian belakang sini yang masih terasa sangat jadul gitu ya. Memang mobil ini sebenarnya udah butuh model change, tapi ya udahlah. Nah, di belakang sini dalam kondisi lagi 7-seater alias jok belakang masih naik, di sini tersisa ruangan kurang lebih sekitar hampir 2 jengkal, 1,5 jengkal lah. Jadi masih cukup buat taruh belanjaan harian, gym bag, atau koper medium satu ditidurin yang kecil gitu ya. Masih cukup, tapi sisanya kalau kalian pengen ruangan lebih besar, tentunya jok ini pun harus dilipat ke bagian depan. Dan lipatnya pun ya kayak yang lipat di bagian samping sini aja, nggak ada latch khusus gitu ya, seperti ini. Nah, kalau udah dilipat, ini ada hump yang gede banget di bagian bawah sininya. Jadi memang ya tidak terlalu thoughtful gitu ya. Tapi at least kalian jadi bisa taruh barang di bagian atas sebelah sininya buat barang-barang yang lebih besar. Termasuk kalau butuh ruangan lebih gede lagi, ini pun masih bisa ditumble ke bagian depannya. Kayak gini gitu. Nah, kalau tambah gini, ini memang jadi proper bagasi. Jadi kalau misalnya kalian butuh ruangan yang segede ini, mendingan jok belakang dicopot aja. Karena dicopotnya itu sebenarnya nggak susah-susah amat. Jadi ruangannya nggak terlalu fleksibel, karena kan dia bener-bener nggak gede-gede amat bodinya gitu ya. Seperti station wagon, tapi dimaksimalkan untuk 7 orang. Makanya jadi nggak gede-gede amat. Tapi yang kita suka, bagian dari R Deluxe membuat mobil ini terasa seperti wagon-wagon Eropa. Iya, karena kalau kalian lihat, ada ini. Ini adalah cargo net, bagian dari aksesoris yang kalian dapat kalau kalian beli yang versi Deluxe. Iya, makanya ada seperti ini. Lagi-lagi, kalau di Calya, itu baru dapat aksesoris gini kalau kalian beli yang versi TCO atau Toyota Customization Option gitu ya. Kalau di Daihatsu,
kalian beli R Deluxe, ini udah termasuk selain semua aksesoris di luar yang tadi gue udah sebutin satu-satu. Jadi ini keren banget sih, kayak wagon-wagon Eropa gitu. Karena kan memang Sigra ini kan body style-nya, ya mau bagaimanapun ini bisa dibilang sebagai Ayla wagon gitu kan. Ayla di stretch ya jadi mobil ini. Jadi soal praktikalitas, ya masih hanging there, walaupun sebenarnya kayak yang gue bilang, mobil ini udah butuh model change. Walaupun ya tetap terjangkau dan makin sporty aja, namun karena ubahnya cukup minim pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Daihatsu Sigra Facelift 2022. Sebenarnya gue udah appreciate banget Daihatsu ngasih aksesoris R Deluxe yang gak hanya kosmetik tapi juga ada unsur safety-nya, yaitu front corner sensor gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di bagian dalam sini, tombol untuk front corner sensornya itu seperti tombol pasangan, dan ini jujur, ini jelek sih tombolnya sih. Di R Deluxe yang pre-facelift, salah satu ornamen tambahan di bagian samping yang membuat si Sigra ini tampil sedikit lebih premium, yaitu chrome belt line dari sini, yang naik sampai ke bagian pilar belakang sini, itu justru dihilangkan di versi facelift terbarunya yang seperti ini gitu ya. Jadi bagian sampingnya terlihat lebih polos dan terlihat seperti Sigra varian bawah. Dan tentunya hal annoying terakhir adalah hal yang sama yang seperti gue sampaikan pada saat gue nge-review Calya facelift kemarin. Oke, headliner hitam bikin mobil terasa lebih keren, lebih sporty, lebih premium, bla bla gitu ya. Tapi kalau secara psikis manusia, yang namanya headliner warna hitam itu pasti akan bikin mobil terasa lebih sempit. Apalagi si Sigra ini kan memang dia nggak gede-gede amat gitu ya, terutama di bagian baris ketiga. Calya Sigra itu udah terkenal pas-pasan banget ruangannya. Jadi dengan headliner hitam, walaupun dia tampil lebih keren, tapi terasa makin sempit, makin claustrophobic, dan makin terasa tidak homey gitu. Namun tenang, karena sebagai salah satu mobil keluarga termurah di Indonesia yang sekarang udah diupdate, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Daihatsu Sigra Facelift 2022. Jika di varian pre-facelift orang tuh harus ngira-ngira mana Sigra yang R Deluxe mana yang biasa, di varian facelift yang satu ini, itu kalian nggak perlu keliru atau bingung-bingung lagi. Karena di bagian fendernya langsung ada dekal gede banget kayak begini dengan tulisan Deluxe. Iya, gede nih ya. Jadi orang nggak mungkin salah dan nggak mungkin keliru bahwa kalian sedang membawa Daihatsu Sigra dengan tipe teratas. Dan ini pun ada list lining warna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Serupa dengan kembarannya yaitu Toyota Calya, si Sigra Facelift 2022 ini juga ketambahan warna baru. Iya, kalau yang sebelumnya kan warna merahnya agak gonjreng, kalau di Toyota itu sebutannya dark red mica metallic, sedangkan di Daihatsu sebutannya itu scarlet red. Iya, jadi warnanya tuh kayak sedikit lebih gelap. Salah satu aksesoris R Deluxe itu ada berupa karpet 3D atau zaman sekarang sebutannya karpet 4D atau 5D, pokoknya lebih dari 2 dimensi gitu ya. Jadi karpetnya itu seperti ini. Ini kaku, ini emang bukan planet kayak gini ya, tapi emang dia kaku karena dia ngikutin bentuk kontur dari interior si Sigranya. Dan di sini pun bahannya tuh kayak agak ngaret gitu ya. Jadi ini pun enak buat diinjak tuh, kalau kotor tinggal kalian cuci aja. Terkesan sangat durable, termasuk ada emboss Sigranya di bagian sini gitu ya. Jadi terasa sangat OEM. Dan karpet ini itu nggak hanya di bagian depan atau baris kedua aja, tapi semuanya sampai baris ketiga pun ada, sampai ke bagasi pun ada diberi karpet 3D atau 4D atau 5D seperti ini gitu ya. Jadi kalian nggak perlu ke toko karpet lagi. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression mengenai si Daihatsu New Sigra Facelift atau Improvement tahun 2022. Menurut kita, ini tetap menjadi salah satu opsi 7-seater dengan harga yang sangat terjangkau di Indonesia. Iya, makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Aan dari Daihatsu Keramat Jati yang udah ngizinin kita untuk mulai si Daihatsu Sigra Facelift ini dilakukan suatu jangki. Seperti yang tadi disampaikan juga, promonya lumayan banyak sehingga bikin mobil ini value for money-nya makin luar biasa lagi. Kalau kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut, nego diskon, pengen test drive atau pengen SPK, langsung aja kontak Mas Aan atau Daihatsu Keramat Jati di Instagram sebelah sini, atau kontak Mas Aan langsung di bagian bawah sini. Dijamin pelayanannya luar biasa. Thank you banget Mas Aan, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami aja? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tracing untuk subscribe ke channel Satu Jangki. Jangan lupa main-main ke Instagram kami di _AJ untuk info terbaru mengenai otomotif yang ada di Indonesia.
Oke, sekian aja untuk si Daihatsu Sigra Facelift 2022 ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go. Thank you.